Jadi kalau kita faham nih bab ini, nggak akan ada keluhan dalam zikrullah. Rezeki tidak akan tertukar. Sama-sama kerja, ruangannya sama, rezekinya ketukar nggak? Maka di saat kita di bumi ini, rezeki tiap hari datang, terus datang, dikirim dari Allah. Nahnu narzuquha, nahnu narzuqum, kamilah yang beri rezeki kamu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Allah sebelum pandemi sama nggak dengan Allah setelah pandemi? Sama. Terus kenapa berprasangka kepada Allah? Ya Allah, begitu terus. Kok begini? Orang yang selalu mempertanyakan kehendak Allah, mirip-mirip kayak gini. Orang menikah. Kenapa saya tadi sebut suami istri? Sebenarnya langkahnya mau masuk ke sini. Suami istri dikit-dikit bilang, kamu kok begini sih deh? Kamu kok gitu sih bang? Selalu bertanyakan, tidak terima. Ini gak qanaah punya pasangan. Kalau orang tidak qanaah dengan pasangannya, tidak bahagia rumah tangganya, bagaimana orang qanaah hidup kalau dia tidak terima kehendak Allah? Itu maksudnya. Paham ya? Jangan terjebak di kata poligami. Ya. Saya hidup nih, yang ngatur hidup kita siapa? Allah jamin ya hidup kita. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Ayat ini semua kita dah tahu. Tidaklah ada sesuatu yang bergerak di muka bumi kecuali Allah jamin rezekinya. Kalimatnya Allah itu kalimat luar biasa. Allah lah yang memikul rezekinya. Kita itu duduk-duduk di kantor kerjain dikit dapat rezeki. Kadang-kadang kerjaan kita dikit rezekinya lebih banyak, benar nggak? Pernah kejadian? Sering kejadian begitu. Seorang anak dia belum bisa bekerja, anak kecil, bayi, dihantarkan dengan air susu ibunya, air susu kasih sayang. Begitu cara Allah menghantar, dititipkan rasa sayang ke dalam kolbu si ibu. Maka bagaimana caranya? Diciptakanlah si bayi itu di perut jadi janin. Lahir, maka dia menganggap ini bagian dari darahnya. Itulah cara Allah menitipkan kita. Tapi ingat Allah mengatakan, aku lebih sayang kepada hambaku daripada seorang ibu kepada bayinya. Lebih sayang. Jadi kalau kita faham nih bab ini, gak akan ada keluhan dalam zikrullah. Rezeki tidak akan tertukar. Sama-sama kerja, ruangannya sama, rezekinya ketukar gak? Gak bakal. Suami istri pun rezekinya tidak tertukar. Anak kembar pun tidak akan tertukar. Gak akan salah. Saya sering menyebut, di sini dulu saya nyebut, seingat saya. Kalau JNE, apalagi itu Tiki, macam-macam ya, ini bukan promosi ya. Pos, si Jepang, itu ngirim, pakai alamat nyampe nggak? Nyampe, kecuali lagi di bus, di jalan ketabrak, itu udah cerita. Tapi kalau nggak ada masalah nyampe nggak? Nyampe, karena ada alamatnya. Apakah Allah lebih lemah daripada si cepat, si Tiki, si itu? Allah tahu nggak diri kita? Lebih tahu nama kita. Bahkan sebelum kita di sini Allah sudah tahu kita siapa namanya, karakternya apa, umurnya berapa, sudah ditentukan semua. Maka di saat kita di bumi ini,
Rezeki tiap hari datang, terus datang, dikirim dari Allah. Nahnu narzuhum, kamilah yang memberi rezeki kamu. Jadi ketika ada ayat tentang sholat, apa kata Allah? Ajaklah keluargamu, anakmu sholat. Kami nggak minta kalian rezeki kok. Yang kami minta cuma yakini bahwa Allah lah pemberi rezeki. Sholat kita kepada Allah. Nahnu narzuqukum, kamilah yang ngasih kamu rezeki. Narzuku itu kalau diterjemahkan kami yang kirim. Dikirim bukan dari Kiki, bukan dari JNE, langsung dari hadirat Allah. Suatu kali Rabi'atul Basriyah, murid dari Rabi'atul Adawiyah, beliau baca ayat. Ini perempuan paling gampang galau masalah rezeki, kecuali perempuan tangguh. Benar ibu-ibu ya, mikirin suaminya, anaknya, pusing itu. Karena perempuan ini bisa memikirkan banyak hal dalam satu waktu. Ya, multitasking. Kalau laki-laki lain, memikirkan sesuatu fokus. Kalau lagi di sini mikirin ini, di sana mikirin itu, makanya bisa poligami ya. Satu di sini, satu di sana. Tapi kalau perempuan lagi di sini mikirin yang di sana, nggak bisa, susah ya, secara psikis nggak nyampe. Itu perbedaan kita. Ini bukan masalah feminis sama maskulin, bukan. Rabi'ah al-Basriyah mengalami hal yang sama. Tapi dia rajin baca Quran dan mengerti isinya. Sampailah di satu ayat, wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Saya rasa juga pernah saya sampaikan dulu ya. Ini karena berkaitan dengan qanaah perlu kita ulang. Di langitlah rezekimu. Sama, apa arti sama? Sesuatu yang tinggi, tempat yang luhur. Berarti di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, di perbendaharaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma tu'adun, dan apapun yang akan dijanjikan untukmu. Maka orang yang merasa cukup dengan rezeki yang Allah sudah jamin, disebutlah kanzun la yafna. Itulah perbendaharaan sejati, tabungan sejati yang akan pernah habis. Tabungan Bapak 100 juta, 500 juta, 1 M, 10 M, 1 triliun, berapa kek. Tapi kalau nggak pernah qanaah, itu bakal habis. Merasanya habis. Padahal Nabi mengatakan rezekimu bukan yang kamu simpan, rezekimu adalah yang kamu makan. Baju kita ada 10, yang kita pakai hari ini cuma 1 kan. Kalau orang kaya pakai 5, coba masuk kantor. Gimana Pak Taufik? Mau nggak besok bawa pakai baju 3 sekaligus? Orang bilangnya apa? Ini habis ngaji sama Pak Rozi, langsung begini nih. Bisa begitu kan? Berarti orang yang waras pun itu bukan orang yang mengeksploitasi semua rezekinya, memakai semua rezekinya. Orang yang waras, orang yang berakal, yang kaya itu yang dia memakai rezeki sesuai pada tempatnya. Di depan kita ada 5 makanan, mau kita makan semua? Gak usah, ambil mana yang perlu. Mau beda dengan butuh. Apa yang kita butuhkan ambil, yang kita mau belum tentu kita butuhkan. Di jalan ada mobil baru nih, keluaran baru, mobil kita 3 tahun lalu. Ingin nggak ganti mobil? Tapi sudah butuh belum? Belum tentu. So, kalau sudah butuh, udah sanggup belum? Ya, maka benarlah Nabi mengatakan tadi, al-ghina ghinan nafs. Kok Nabi ngomongnya bukan ghinal qalb ya? Ada rahasianya. Ghina itu adalah ghinan nafs. Ghina mencukupkan nafs,
Ternyata yang tidak pernah merasa kaya itu jiwa, nafs. Yang kita sebut sekarang nafsu. Tapi nafsu itu baru satu unsur dari jiwa. Dulu masih ingat gak masa-masa ngontrak? Gaji baru 500.000, cukup? Kontrakan 300, makan 200, cukup? Nambah gaji 1 juta, 1,5 juta, cukup? Cukup aja. Kok bisa cukup ya? Karena kebutuhan kita sesuai dengan kemauan. Maka saya kasih rumus. Siapakah yang qanaah? Orang yang kemauannya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. 3 itu Pak. Orang yang kemauannya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan, itu orang qanaah. Udah dapat rumusnya. Dulu gaji 3 juta bisa nyicil motor, ya, nyicil rumah bisa nggak tuh? Jadi ini orang bank nih kan, diizinin nggak tuh? Enggak ya? Tuh Pak Tau itu ngomong 3 juta nggak dapat izin ya. Berat juga nih ya. Terus naik 5 juta. 5 juta tadinya ngomong ini, ya Allah coba kalau punya motor, dikasih motor. Ya Allah udah hujan, pengen mobil, karena belum sanggup nyicil. Benar ya? Maka cicilannya ada hukumnya. Saya ngeliat ada Buya ini di belakang. Buya Uzair. Marhaban Ustaz Zulhendri, Buya ya. Antum nyamar-nyamar tadi ya. Tapi kecium maunya ya. Tanya hukumnya ke beliau Ustaz. Ternyata transaksi sekarang itu nggak pernah ada di zaman Nabi. Cicilan itu nggak ada zaman Nabi. Maka hukumnya nggak ketemu di hadis, nggak ketemu di Quran. Wajar kalau kemudian sekelompok orang bilang itu riba, sekelompok yang lain bilang itu tidak riba. Nggak ada di zaman Nabi. Gak usah gitu deh. Fulus ada nggak zaman Nabi? Ada cuma dinar dan. Tapi sebelum Nabi ada, udah ada belum dinar dirham? Udah belum? Serius? Udah ada yang pakai dinar dirham. Ini namanya alnaf dinar. Dinar itu salah satu gelar atau nama dari Raja Romawi. Itu salah satu bentuk sejarah. Bisa benar bisa salah, karena ini sejarah yang dulu jadi bekas, jadi apa namanya, koin itu dulu namanya dinar. Ada nama orang di situ disebut dinar. Emas. Sebelum Nabi udah ada, ketika Nabi berdagang ke Syam, itu Nabi sudah menggunakan dinar dan dirham. Berarti dinar dirham itu sistem ekonomi Nabi atau sudah ada sebelum Nabi? Sudah ada sebelum Nabi. Tapi sekarang orang anggap, ayo kita ke dinar dirham. Kita masih ada rupiah. Boleh nggak ke dinar dirham? Boleh. Tapi mirip-mirip kayak kita kalau yang duit digital itu kan ada Bitcoin segala macam ya. Hanya di komunitas itu mata uang ini berlaku. Di komunitas yang lain nggak berlaku. Maka di komunitas pencinta dinar dirham bisa berlaku itu. Tapi di komunitas lain bisa kena undang-undang. Sekarang Bitcoin belum diperkenankan ini ya, BI. Apalagi masuk ke Forex, apalagi itu apa namanya, kripto. Banyak macam-macam. Semuanya nggak ada di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya wajar sampai sekarang Uzair itu pasti ditahzir orang tuh. Kenapa? Dia mengawasi bank, ini enggak? BSN kan?
Karena ada komunitas anti bank, tapi diganti istilahnya anti riba. Padahal tidak semua transaksi di bank itu sama dengan riba. Betul ada tambahan, ini tambahan apa dulu nih? Giliran untung disebut syar'i, giliran rugi disebut riba, ya. Ntar digampar-gampar sama Uzair dengan kalem. Nggak adil kita itu kalau berbicara, ya. Oke, kembali ke sini. Qanaah itu kalamnya anin nafs, ghinan nafs. Bukan ghinal qalb, bukan ghinal ruh. Ya. Ada di Quran cerita orang lagi di penjara neraka. Surah Al-Ghasyiyah ada lafaz la yughni min ju'. Apa artinya? Ya. Tidak mencukupkan dari lapar, tidak menghilangkan lapar. Itu makanan neraka, dikasih nanah, ini tuh, dikasih daging busuk, dikasih arang, aduh serem itu di sana. Sangat menyeramkan sekali itu. Maka ada kalimat la yughni, tidak mencukupkan daripada ju', rasa lapar. Nabi mengatakan siapa mantala, ya, siapa yang lama kenyangnya di dunia, lama laparnya di akhirat. Hadis Ibnu Majah itu, ya. Siapa yang lama laparnya di dunia, maka lama kenyangnya di akhirat. Itu cara mendidik nafs. Puasa ini kan bahasa Sanskerta, bahasa Arabnya siam, saum, artinya menahan. Puasa perut dari makan dan minum. Puasa mata, ghadul basar. Jadi ghadul basar ini tidak hanya dari lawan jenis, tapi ghadul basar menundukkan mata juga dari memandang selera yang di atas kemampuan kita. Belum sanggup nih beli Fortuner, jangan dipandang-pandang Fortuner. Stres tar, ya. Ya ada Avanza dulu lah. Ada apa lagi? Ada motor aja dulu. Kalau hak pasti nggak jauh dari kita. Rezeki kita tidak akan ketukar sama orang. Oh temanku karyawanku udah beli mobil. Ya mungkin dia di rumahnya ada usaha, ente nggak ada usahanya. Oh Syahrul baru karyawan biasa kok mobilnya udah itu. Kali dia warisannya banyak. Kali punya sawit ya, emang itu ya. Kali orang punya usaha lain dia. Kita sering berprasangka, kita menganggap rezekinya ketukar. Seharusnya itu rezeki saya, kok ke dia. Nah, kenapa pribadi yang belum qanaah ini kalau masuk jadi karyawan itu karyawan yang hasid. Kalau dia nanti sama temannya ketemu atasannya pasti kemudian jelek-jelekin bawahan gitu, apa temannya. Ini ciri-ciri karyawan tidak qanaah. Ini hati-hati nih para atasan. Kalau ada tim kita suka jelek-jelekin orang, padahal kita nggak nanya, kecuali kita nanya, menurut kamu itu gimana? Itu boleh. Ini untuk mempromosikan dia di mana kerja yang pas untuk dia, itu kan boleh. Tapi kita nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada badai, tiba-tiba, bos, pak, Syahnu tuh kerja nggak becus, semuanya. Nah ini ciri-ciri orang nggak qanaah. Orang nggak qanaah memunculkan penyakit baru namanya hasad. Kalau udah hasad, dia baik, kebaikannya hangus. Hangus semua Pak, nggak ada sisanya orang hasad. Apa arti hasad? Iri, dengki. Kenapa dia hasad? Karena dia tidak merasa cukup. Kenapa dia merasa tidak cukup? Karena dia berprasangka buruk kepada Allah. Ini kajian paling inti kita siang ini.
untuk mendapatkan rasa qanaah, rasa cukup, ustadz, guru, karyawan, pimpinan, apapun kerjaan kita, pedagang, munculkan keyakinan bahwa rezeki ini diatur oleh Allah yang Maha Razzaq dan Allah tidak akan pernah salah dalam rezeki. Disebut dengan tauhid ar-rizqiyah. Kan namanya tauhidnya. Oh, salah. Ada yang nama tauhid ya? Tauhid rizqiyah. Tahu tauhid rizqiyah? Itu bagian dari tauhid bab Allah Samad. Allah Samad. Allah tempat semua makhluk mengadu, meminta. Kalau beres di sini, baru dia bahagia. As-sa'id man qani'a walau bil qalil. Orang bahagia itu dia merasa cukup walaupun sedikit. Sedikit atau banyak itu karena kenal siapa yang memberi. Saya sering mencontohkan dalam banyak kisah. Dulu kita pernah dikasih hadiah mungkin oleh seseorang yang kita suka. Walaupun sedikit tapi disimpan gak? Walaupun sedikit tapi berkesan gak? Kenapa berkesan? Karena saya kenal siapa yang memberi. Saya cinta kepada yang memberi. Walaupun cuma dikasih coklat sedikit, rasanya besar Pak. Dikasih cuma cenderamata, enggak bilang, kok cuma cenderamata sih? Tapi karena yang ngasih orang yang saya suka, cenderamata rasanya bukan cenderamata lagi Pak, tanda cinta rasanya. Kenapa seorang istri punya hak menentukan mahar? Bukan untuk beli istri, memang istri bisa dibeli. Mau nggak Pak punya putri, istrinya dibeli sama suami dengan cuma pakaian, apa istilahnya? Seperangkat alat sholat, nah, itu 500.000 mau beres. Kecil amat. Emas sekian, emang bisa dibeli anak kita dengan emas sekian? Mau sekian kilo, nggak bisa. Terus ini apa? Ini tanda cinta. Maka seorang tua nggak boleh intervensi si anak maunya apa. Jika seorang perempuan ini dia tahu diri, dia tahu orang yang dia cinta ini mampunya sekian, mampunya ABCD, dia pasti minta yang dimampu. Maka perempuan yang paling diberkahi, yang dia meminta maharnya sesuai kemampuan si laki-laki, itu qanaah juga namanya. Nabi menyebutnya perempuan paling berkah. Nanti lihat hidup perempuan ini akan berkahi setiap hari, setiap saat. Tapi belum tentu biaya pernikahan 1 M. Cuma dia ngerasa, maharnya kurang nih. Kan walaupun 1 M tetap aja nerima amplop depan kan. Wah kayaknya kurang banyak nih. Orang-orang seperti ini tidak akan pernah diberkahi pernikahannya. Ujung-ujungnya nikah sekian M, habis cerai banyak. Sahabat kita cuma dengan modal seperangkat alat sholat sampai sekarang utuh. Antum begitu tadi? Itu perempuan kalau qanaah. Perempuan qanaah tidak melihat temannya yang suami temannya itu kaya. Dia cukup, aku punya suami begini, makan begini bersama dia sudah cukup. Yang penting itu makanan enak atau makan bersama orang yang enak. Makanan enak nih, tapi kita nggak suka sama dia. Jadi gak enak kan? Gimana? Pilih mana? Makanan biasa, tapi yang di samping kita luar biasa. Mau bersusah payah bersama kita. Tapi saya dicandain sama teman saya.
kalian nih laki-laki, belum apa-apa udah ngajak susah. Kan cowok-cowok ini sering ngomong, Dek, mau nggak susah sama saya? Belum apa-apa udah ngajak susah. Tapi kalau si perempuannya cinta, dia akan ngomong, yang penting sama kamu bang, aku rela. Itu qanaah tuh begitu. Maka bolehlah qanaah dengan pasangan, bolehlah qanaah kepada Allah. Jadi qanaah itu bukanlah dengan harta. Jadi ada dua maqam qanaah. Al-qanaah bin ni'mah, qanaah terhadap nikmat. Kalau ini ujiannya banyak, bisa-bisa kita gugur karena nikmat itu kadang banyak, kadang sedikit. Terbacanya, kadang nikmat banyak terus. Ada yang paling tinggi. Inilah penutup kajian kita. Al-qanaah bil mun'im bil razik bil alimil khabir. Qanaah merasa cukup, percaya bahwa Allah tidak akan pernah menelantarkan kita. Percaya nggak? Yakin? Yakin benar? Serius? Yakin rezeki nggak ketukar? Berarti boleh nggak hasad? Mulai siang ini cut hasad dalam diri. Cut pikiran seharusnya itu saya. Kita udah berusaha kerja, nggak kita yang jadi pimpinan, jadi manajernya, nggak apa-apa. Berarti kalau kita di sana mungkin kita jadi nggak amanah. Siapa tahu? Allah Maha tahu kemampuan kita semua. Maka Bapak Saudara sahabat, kalau Allah apapun profesi kita, coba mulai qanaah bil mun'im, qanaah kepada Allah, bukan lagi qanaah dengan nikmat. Itu terlalu biasa. Ya, kalau dengan nikmat bisa gagal, sering gagal. Saya pun bisa gagal. Ya. Ini biar Ustaz, naktafi. Oh, ada tanya jawab apa? Ya. Bapak Ibu, mungkin di antara kita ingin tanya jawab. Kita batasi dalam 3 penanya agar setelah ini yang bekerja bisa segera bekerja dan tidak terganggu oleh kajian dulu. Silakan bertanya. Udah makan siang belum, Pak? Belum. Masuk jam berapa? Satu, yang lain adalah kertas. Dapat izin ya? Ya, oke. Baru satu. Ada 2. Nah, 2 dulu deh. Ya. Yang dekat dulu, Sampai. Yang lebih dekat. Ya. Ayo Pak Syafiq. Assalamualaikum. Boleh dong. Jadi saya ada baca Ustaz, bahwa apakah saya ada juga saya baca asal bahwa Abdurrahman bin Auf itu lambat dia masuk surga Ustaz, karena dia kaya. Tapi kalau dia tidak didahului oleh kaum manusia yang miskin, saya mungkin bahwa setelah Abdurrahman bin Auf adalah bagi kita yang jelas surga belum dijamin Rasulullah. Jadi satu sisi saya berpikir bahwa kayaknya saya bukan kaya sama saya berharap. Sedangkan di dalam hati kita nggak tahu Ustaz. Kedepannya kita ini istiqomah dan berharap kita berjalan. Karena kita yang dunia ini Iya. itu aja. Tadi saya kasih kata kunci qanaah dengan pemberi. Antum kalau sudah sampai di qanaah pemberi nikmat, mau duitnya dikit banyak sama. Tapi qanaahnya kalau berlevel 1, qanaah dengan nikmat itu bisa gugur, bisa jatuh, bisa berubah-ubah. Jadi kalau Bapak udah yakin nih yang saya katakan tadi, bahwa Allah yang ngatur, mau apapun, mau miskin, mau kaya, sama rasanya. Nggak percaya ya?
Cobain Pak rasain. Kita pernah kok di tabungan kita nggak ada apa-apa, dalam sekejap berubah. Karena qanaah. Ya sudah, kita ada ya alhamdulillah, nggak ada ya alhamdulillah, alhamdulillah semua. Karena yang kita lihat itu Allah. Allah nggak mungkin nyanyain hambanya gitu. Dan Allah itu kalau ngasih pasti sesuai dengan kadar si hamba. Kadar itu effort kita apa? Kita punya usaha apa? Kita punya skill apa? Pasti itu. Punya skill tapi nggak punya effort, nggak punya usaha, nggak punya ketekunan, hilang tuh. Ya. Bagaimana dalam kisah Sayyidina Abdurrahman bin Auf? Ini orang tajir di zaman Nabi. Dia punya onta, perusahaan ternak. 12.000 onta dibawa dari Syam, dari Suriah, datang ke Madinah. Itu karavannya itu bergerak, bunyinya berkabut itu ketika dibawa. Terdengarlah kabar. Jadi dulu itu para pemberi kabar itu bercerita di pojok-pojok kampung, pojok-pojok pasar. Abdurrahman bin Auf bawa 12.000 gitu. Ada di riwayat yang kedua 70.000, 7.000. Ada yang lebih banyak lagi tergantung rawinya. Dalam riwayat Abu Nuaim disebutkan Aisyah tiba-tiba nyeletuk. Dulu di zaman Nabi masih hidup, kata Nabi SAW, Abdurrahman bin Auf ini dengan hartanya yang begini masuk surganya ngesok atau ngesok Pak, merangkak atau pakai dadanya gitu. Susah karena bebannya lama. Orang ngesok itu maksudnya perjalanan dia mau ke surga itu panjang. Ditanya sini, ini mohon maaf ya, ini baju saya ini pertanggungjawabannya bisa berbulan-bulan di alam sana. Ini baju ini, kopiah ini Pak, jam ini, apalagi sarung, baju ini lama Pak ditanya di sono. Nih beli di mana? Duitnya dari mana? Lama itu. Tuh jangan kira sembarangan itu. Handphone lama itu. Dipakai duit apa? Dipakai nonton apa? Jam sekian kamu nonton apa? Ditanya sedetail itu. Kira-kira gimana Pak? Udah pingsan duluan kali ya? Dikubur ditanyanya sudah begitu, gimana nanti di alam? Bahasa masih berani korupsi? Masih berani korupsi? Antum makan jadi daging, ditanya tuh, dikeluarin dagingnya. Itu dagingmu, darahmu dulu makan pakai apa? Dari apa? Di mana? Caranya gimana? Serem bukan? Serem ini. Kasih mau main-main. Jadi kita nggak usah terlalu di luar diri kita. Jadilah diri sendiri apa adanya. Semua dihisab semua. Baca surat Al-Haqqul Takasur. Ujungnya apa? Apa ujung Al-Haqqul Takasur? Summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Itu pakai kalimat summa, kemudian. Itu proses. Saya setiap kali ada ayat summa itu proses panjang itu. Latus'alunna, la sungguh. Tus'alunna, sungguh benar-benar kamu akan ditanya satu-satu. Hati, kan? Jangan main tanda tangan. Ya. Kecuali kita dikonspirasiin orang, kita konspirasi balik. Ya. Gimana? Masih kepikiran? Macam-macam. Itu di semua lini apa aja. Akhirnya Abdurrahman bin Auf dikabarkan itu sampai beliau di kota Madinah, dapat salam dari Aisyah. Kata Aisyah, aku dulu dengar Nabi itu Ibnu Auf masuk surganya ngesok, nangis dia langsung. Apa kata dia? Ya Rabb,
saksikan mulai detik ini aku serahkan semuanya ke Baitul Mal. Ada nggak yang gitu Pak? Anda habis ngomong begini, antum mau nyerahin mobil juga tuh? Gak bakal ya. Gak bakal. Paling orang-orang yang kalbunya sudah dikuatkan Allah. Gak ada kita yang kuat. Jadi jangan senang dulu punya ini, punya itu. Bakal ditanya, detail pertanyaannya. Tapi tenang. Abdurrahman bin Auf, gurunya siapa? Rasulullah. Aman. Walaupun tadi Nabi mengabarkan Nabi sudah wafat, kalau dia tetap begitu pelit, ngesot. Tapi nanti kan Nabi lihat mana di sahabatku mana. Itu mau diambil sama Nabi, nggak jadi ngikut. Itu kan pengadilan akhirat. Normalnya ditanya satu baju, satu kancing, satu suap, itu ditanya semua. Tapi kalau sudah dapat syafaat Nabi, beres Pak. Sekejap diambil oleh Rasulullah. Mana Abdurrahman bin Auf yang dulu menyedekahkan, mewakafkan semua hartanya yang dia bawa dulu dari Syam. Enggak semua duitnya juga tuh. Itu dia kasih begitu, masih kaya Pak. Apalagi kata Nabi Daud, Nabi Sulaiman antri 2 tahun secara formal. Itu Nabi Pak. Tapi karena beliau ini Nabi, pernah mengabarkan suatu saat nanti akan datang seorang Rasul namanya Muhammad. Selamat dia langsung. Jadi Nabi aja secara formalitas dia harus ngikutin hisab. Tapi karena mereka ini kekasih-kekasih Allah, ada namanya syafaat. Nah, syafaat ini bernama syafaat al-uzma. Asy-syafa'atul uzma, bukan uzma kependekan. Ya. Apa arti uzma? Azim, agung. Syafaat yang agung. Syafaat ini hanya diberikan kepada 2 golongan, Nabi, Wali. Lebih. Nabi, Wali. Maka kita harus jadi waliullah pada akhir zaman. Oh, saya kan nggak santri, nggak apa-apa kan, nggak ada syarat jadi wali santri kecuali wali hakim. Kalau waliullah kan enggak. Waliullah artinya apa? Kekasih. Pak Syafiq bisa jadi waliullah, saya bisa jadi waliullah. Ustadz bisa jadi wali setan, Bapak juga bisa jadi wali setan. Pilih mana? Waliullah apa wali setan? Ya, nyambung Pak ya. Jangan-jangan antum ketakutan tuh, bergidik tuh. Disebut dihisab semua. Baru ngeh ya ayat itu. Ayat terakhir Al-Aqabut Takatsur. Tsumma la tus'al. Itu masker antum ditanya ntar. Serius. Tuh, tas ditanya semua itu. Enggak ada yang enggak ditanya. Sejodohnya ditanya. Ditanya semua enggak ada. Yang paling lama nanti ditanya itu handphone kita. Pakai nonton apa aja, ngintip siapa aja. Kamu dulu godain siapa aja, takut kita Pak ya. Takut kita. Kalau nggak dapat syafaat Nabi, nggak selamat nanti. Bukan melarang pakai handphone ya. Ya. Udah Ustaz. Satu lagi Ustaz. Ya, betul. Ya. Oh, nama rohani. Nama rohani itu yang tahu cuma waliullah al-Ghaus. Saya bukan al-Ghaus. Jadi wali itu ada strata-stratanya. Seperti mujtahid, ada mujtahid mutlak. Dia bisa memproduksi hukum.
Level saya belum sampai di sana, Pak. Tapi saya disuruh kasih tahu kepada jamaah, kepada umat, bahwa ada loh kita punya nama. Nanti Bapak bisa daftarkan ke teman-teman ribat, Sidi Musa, ya. Nanti kita kalau ketemu dengan beliau-beliau yang alim, yang wali-wali itu kita tanyakan. Ya. Dapat nama gratis, Pak, nama syafaat. Nama ruh itu nama syafaat kalau bahasa lainnya. Nanti kalau ditanya di alam kubur, saya dikasih nama wali gitu. Bukan wali kota ya. Tanda tangan wali kota berlaku di kota, benar nggak? Tanda tangan gubernur berlaku di provinsi. Tanda tangan presiden berlaku di negaranya. Masuk kubur, tanda tangan siapa yang berlaku? Wali. Di atas wali, nabi. Jadi nama itu bagian daripada ACC sebenarnya ya. Silakan di nanti. Tapi itu bukan hak saya. Saya nggak boleh cerita yang bukan hak saya. Tapi kita jelaskan metodologi ilmunya bahwa ruh itu punya namanya. Ini tubuh ada namanya nggak? Ada namanya? Bisa diganti nggak? Boleh diganti? Boleh kan? Bisa disidang? Bisa disidang. Nama ini manfaatnya itu apa? Ditulis di KTP. Bisa berangkat ke Jakarta tanpa KTP? Gak bisa. Kalau di dunia orang nggak punya nama, nggak punya kartu tanda penduduk bumi Indonesia, nggak bisa keluar kota nggak bisa. Ini coba lihat. Antum masuk ke alam barzakh, itu di sana alamnya lebih luas lagi. Terus nggak punya nama dari guru misalnya, atau nama dari Rasul. Kalau sahabat kan dulu langsung Rasul yang ngasih nama mereka. Ada yang diisbat nama yang lamanya, ada yang diganti namanya, ya kan? Jadi kalau nama ruh itu boleh disebut paspor barzakh. Paspor alam barzakh. Nanti di akhir zaman ini kan mulai akhir zaman, orang akan tambah banyak penasaran mencari nama ruh. Yang dulu para wali riyadoh latihan 40 tahun baru dikasih oleh Allah. Sekarang di akhir zaman antum satu aja tasdik, percaya dengan ilmu ini. Karena di luar sana jangankan antum ustaz aja ada yang nggak percaya. Dia lupa tubuh ini dikasih nama oleh bapak jasad. Terus ruh kita pasti ada nama juga. Cuma yang ngasih bukan bapak jasad, bapaknya ruh. Kira-kira gitu ya. Saya bukan bapaknya ruh, Pak. Saya bapaknya Hisham, anak saya namanya Hisham. Naktafi hadal kadar. Baik. Bapak, saudara, sahabat, para asatidz yang dimuliakan Allah, karena ayat tadi bagi saya menyeramkan sekali. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Semua ditanya oleh Allah. Baju kita ditanya, kancing kita ditanya, satu suap ditanya. Maka kita cuma minta satu saja. Kita berdoa, Allahumma ya Rahman, ya Karim, ya Azim, ya Hasib, ya Rauf, ya Rahim. Wahai yang maha baik, yang maha pemurah, yang maha kuat, yang maha pengertian kepada hamba-hambanya. Shalli ala Sayyidina Muhammad. Ya Rabb, ya Allah yang maha baik, tolong baikkan laporan amal kami. Ya Rabb, ya Rahman, ya Rahim, ya Sattar, ya Dzal Jalali wal Ikram. Dengan ikram kemurahan-Mu ya Allah, maka mudahkanlah hisab kami. Bahkan dengan rahmat-Mu dan cinta-Mu kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka jadikan kami hamba yang berhak mendapat syafaat Nabi, yang tidak dihisab, yang tidak ditimbang, yang tidak perlu melewati hal-hal yang rumit.
Allahumma hasibna hisaban yasira. Ya Allah, hisablah kami dengan hisab yang dipermudah, hisab yang diberikan syafaat bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.